Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ruliana. Saya berasal dari kelas PGMI 5B. Saya mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Rasyidin Tembilahan angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Pengembangan Syair dalam Kehidupan Budaya Melayu Riau. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampu Muhammad Siddiq SPD MPD. Jadi ada beberapa pertimbangan yang mendorong saya untuk memilih judul makalah tentang pengembangan syair dalam kehidupan budaya Melayu Riau, yaitu yang pertama, ketertarikan saya yang berorientasi pada minat baca masyarakat, guru, peserta didik terhadap syair yang pada era sekarang mulai pudar dan hilang peminatnya. Dan yang kedua, judul makalah ini sengaja saya pilih karena menarik perhatian saya untuk dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang peduli terhadap kesusastraan Indonesia. Adapun penjelasan istilah dari judul makalah pribadi saya, yang pertama ada pengembangan. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada atau menghasilkan teknologi baru. Yang kedua ada syair. Syair adalah bentuk puisi dalam sastra Melayu lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan. Dari kata syu'ur muncul kata syi'ur yang berarti puisi dalam pengertian umum. Yang ketiga ada kehidupan. Kehidupan adalah anugerah dan amanah sebagai penciptaan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia dalam berbagai permasalahan kehidupan yang akan dihadapi manusia. Yang keempat, ada Melayu. Istilah Melayu ditafsirkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suatu suku bangsa Melayu yang mendiami semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Dan yang kelima ada Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Berdasarkan latar belakang permasalahan, dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi, guru, peserta didik tentang makna dalam ungkapan syair. Yang kedua, ada kurangnya pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi, guru, peserta didik tentang musikologi dan keberlangsungan tradisi syair. Dilanjutkan dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud makna dalam ungkapan syair? Yang kedua, bagaimana musikologi dan keberlangsungan tradisi syair? Selanjutnya, batasan masalah. Ada dua hal yang perlu disajikan dalam pembatasan masalah ini. Yang pertama, ada makna dalam ungkapan syair. Yang kedua, ada musikologi dan keberlangsungan tradisi syair. Sistematika dalam penulisan ini memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Jadi, adapun sistematikanya sebagai berikut. Pada bab 1, pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Yang kedua, pada bab 2 yaitu kajian teoritis. Bab ini menjelaskan pengertian pengembangan. Berikutnya menjelaskan sejarah syair, ciri-ciri syair, unsur-unsur pembentuk syair, dan jenis-jenis syair.
Selanjutnya dijelaskan pengertian kehidupan Melayu dan Riau. Pada bab 3 yaitu penyajian dan pembahasan. Bab ini memaparkan tentang syair sebagai makna dalam. Selanjutnya dijelaskan pula syair dan musikologi. Terakhir syair dan keberlangsungan tradisi. Nah, yang terakhir pada bab penutup, pada bab 4 penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis setelah membahas tentang pengembangan syair dalam kehidupan budaya Melayu Riau. Baiklah, kita masuk pada bab 2 landasan teoritis. Yang pertama ada pengembangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Selanjutnya, menurut Panji Setiosari, pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya, menurut Iskandar Wiryokusuma dalam Afrilianasari, pada hakikatnya pengembangan adalah suatu upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan serta sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri. Adapun menurut Brings dalam Warsita, pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, jadi beberapa pendapat para ahli yang ada ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi produk yang bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik. Yang kedua ada syair. Syair adalah bentuk puisi dalam sastra Melayu lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan. Dari kata syu'ur muncul kata syiur yang berarti puisi dalam pengertian umum. Pengertian yang lain, syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian berkembang menjadi kata syu'ur yang berarti puisi dalam pengertian umum. Maka syair dalam bahasa Melayu mengarah pada pengertian puisi secara umum, namun berkembang yang terjadi dan mengalami perubahan dan dimodifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam perkembangan syair. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Dari namanya,
Syair adalah bentuk sastra klasik Melayu yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi lama yang diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Syair adalah sebuah genre sastra dalam peradaban Melayu yang penggunanya menyebar di seluruh kawasan dunia Melayu. Syair secara optimal dipergunakan dalam berbagai aktivitas seperti persembahan bangsawan, mengiringi upacara perkawinan, sebagai prolog dalam pertunjukan kesenian Melayu, hiburan pribadi, pengungkapan seketika, dan lain-lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa istilah syair berasal dari bahasa Arab dan penggunanya dalam bahasa Melayu hanya sebagai istilah teknik. Yang kedua, bahwa syair Melayu itu walau ada kaitannya dengan puisi Arab, tetapi tidak berasal dari syair Arab dan Persia, atau sebagai penyesuaian dari mana-mana genre puisi Arab atau Persia. Dengan perkataan lain, syair adalah ciptaan asli masyarakat Melayu. Yang ketiga, ada kemungkinan syair itu berasal dari puisi Melayu, Malaysia, Indonesia asli. Dan yang terakhir, bahwa syair Melayu cipta dan dimulakan penyebarannya oleh Hamzah Fansuri dan beracuankan puisi Arab Persia. Nah, yang kedua, ada ciri-ciri syair. Syair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak AAA. Yang keempat, semua baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasanya biasanya kiasan. Yang ketiga, ada unsur-unsur pembentuk syair. Unsur pembentuk syair menurut Aminuddin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur bunyi. Yang kedua, unsur kata. Yang ketiga, unsur baris. Yang keempat, unsur bait. Yang kelima, ada unsur tipografi. Yang terakhir, ada jenis-jenis syair. Yang pertama, ada syair agama. Yang kedua, syair romantis. Yang ketiga, syair sejarah. Dan yang keempat, syair kiasan. Selanjutnya kita membahas kajian teoritis yang ketiga, yaitu kehidupan. I Ketut Gede Yudantara mengatakan kehidupan merupakan anugerah dan amanah sebagai ciptaan Tuhan. Kehidupan merupakan cobaan hidup yang selalu dirundung suatu permasalahan. Kehidupan merupakan penebus dosa serta merupakan suatu proses reinkarnasi. Yang kedua, ada menurut Campbell Resch Mitchell, kehidupan merupakan suatu hierarki di mana setiap tingkat struktur biologis merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Yang ketiga adalah menurut Suhairi Awang, kehidupan merupakan suatu kisah yang penuh berliku. Kelangsungannya senantiasa berputar-putar di ruang lingkup yang serupa dari satu generasi sejak mula manusia diciptakan hinggalah menjejak kepada waktu yang paling hampir dan kisahnya selalu berulang-ulang. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan adalah anugerah dan amanah sebagai penciptaan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia dalam berbagai permasalahan kehidupan yang akan dihadapi manusia. Selanjutnya, kajian teoritis yang keempat ada budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia.
Menurut Melfish Jeharkovich dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah culture determinism. Menurut Herkovich, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut juga superorganik. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah tradisi atau peninggalan sejarah nenek moyang seperti adat istiadat, kepercayaan, kesenian, dan pengetahuan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Landasan teoritis yang kelima, ataupun yang terakhir, yaitu Melayu. Orang Melayu adalah satu dari bangsa dalam keluargaan rumpun bangsa yang sangat luas yang dikenal sebagai Melayu Polinesia ataupun Austronesia. Istilah Melayu ditafsirkan oleh UNESCO pada tahun 1972 sebagai suatu suku bangsa Melayu yang mendiami semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Istilah Melayu dipakai untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu hal yang baru dalam sejarah. Pada awalnya, istilah Melayu hanya dipakai untuk merujuk kepada keturunan raja-raja Melayu dari Sumatera atau Melaka. Penggunaan istilah Melayu muncul pertama kali sekitar 100–150 Masehi. Ptolemy dalam bukunya yang berjudul Geographic Syntaxis menggunakan istilah Melocolan. G. E. Generi menganggap istilah itu berasal dari perkataan Sanskrit Malayakom atau Malaikuram, yaitu suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Tanjung Kuanta di semenanjung Malaysia. Sebaliknya, Roland Bradel menganggap tempat itu adalah Tanjung Penyambung. Muhtar Lutfi membagi pengertian Melayu dalam 3 pengertian. Pertama, Melayu dalam arti satu ras antara ras-ras lain. Ras Melayu adalah ras yang berkulit coklat. Ras Melayu adalah hasil campuran dari ras Mongol yang berkulit kuning, Dravida yang berkulit hitam, dan Arya yang berkulit putih. Yang kedua, Melayu dalam arti sebagai suku bangsa. Akibat perkembangan sejarah dan perubahan politik, ras Melayu sekarang terbagi dalam beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Madagaskar. Dalam kesatuan bangsa masing-masing negara, Melayu tidak dipandang sebagai ras, tetapi sebagai suku bangsa. Ketiga, Melayu dalam pengertian suku atau etnis. Tengku Lukman Sinar mendeskripsikan bahwa seseorang dianggap sebagai Melayu apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam, berbicara bahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu, dan memenuhi syarat menetap di tempat tertentu. Jadi, istilah Melayu adalah berdasarkan kultural. M. Yunus Malatwa menunjukkan fakta sejarah tentang asal-usul orang Melayu di Nusantara, bahwa telah terjadi 3 tahapan migrasi ras yang menjadi cikal bakal orang Melayu. Dari beberapa pengertian Melayu yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa istilah Melayu dimaknai sebagai sebuah kultur, bukan Melayu sebagai suku, etnis, atau entitas budaya dalam arti sempit lainnya. Artinya, Melayu adalah sebuah tempat, komunitas, kelompok masyarakat, ataupun daerah di belahan dunia manapun yang masih atau pernah menjalankan tradisi Melayu.
Dan yang ketiga, menyebutkan bahwa kata ini berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata rioh atau riuh yang berarti ramai. Hiruk pikuk orang bekerja, besar kemungkinan nama ini memang berasal dari penamaan rakyat setempat, yaitu orang Melayu yang hidup di daerah Bintan yang kini masuk wilayah Kepulauan Riau. Nama itu kemungkinan telah mulai terkenal semenjak Raja Kecik memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Riau adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Pada tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar dan ibu kota kabupaten lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagan Siapi-api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, Rengat, dan lain-lain. Masyarakat Riau mayoritas sukunya adalah Melayu. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu penyajian dan pembahasan. Yang pertama kita bahas makna dalam ungkapan syair. Memaknai sebuah ungkapan barangkali tidak dapat disamakan dengan ketika kita memaknai sebuah karya musik. Semua orang dapat memaknai ungkapan dalam bentuk kata-kata, apalagi kata-kata dalam ungkapan tersebut terpampang dengan begitu jelas dan lugas. Namun, tidak semua orang dapat memaknai musik, paling tidak hasil dari pemaknaan dari orang yang berbeda akan menghasilkan makna yang tidak sama. Oleh karena itu, maka disebutkan bahwa penyebaran agama Islam di tanah Melayu pada zamannya banyak menggunakan syair sebagai medianya. Ajaran-ajaran agama Islam yang mengandung nilai-nilai humanis dipadu ke dalam ungkapan-ungkapan yang terangkum dalam bait-bait syair. Upaya penyebaran ini tidak banyak menemui jalan buntu karena menggunakan media syair yang notabene sebagai kesenian tradisional mereka dan dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kitab-kitab yang berisikan ajaran-ajaran Islam diterjemahkan dan disalin ke dalam bahasa Melayu dan menjadikan ajaran itu sebagai sesuatu yang membumi sebagaimana kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah-naskah salinan yang masih tersimpan hingga sekarang tak pelak menjadikan syair selalu menjadi rujukan masyarakat Melayu, tentunya setelah Al-Quran. Hal-hal seperti tindak tanduk, norma-norma dikemas ke dalam satu susunan ungkapan indah yang lazim disebut sebagai tunjuk ajar. Sebaliknya, tunjuk ajar pula yang telah memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan tata nilai budaya Melayu. Halayak pembaca tanpa sengaja pula menikmati tata bahasa ini sekaligus menyerap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sujiman mengatakan bahwa naskah-naskah Melayu yang ada sekarang ini adalah salinan dari aslinya. Sedangkan Damono mengatakan bahwa jika hal itu benar, maka naskah itu mempunyai nilai penting dalam pandang masyarakatnya. Jika satu karya sastra dikenal oleh khalayak luas, berarti karya tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem acuan perilaku masyarakatnya. Berikut adalah contoh naskah syair yang berisikan makna ajaran kebaikan. Kalau hendak mendidik anak, tunjukkan padanya contoh yang cedak. Kalau hendak mendidik anak, muka manis lidah pun lunak. Penggalan syair di atas menggambarkan pesan kepada pembacanya bahwa jika hendak mendidik anak, hendaklah kita memberikan contoh yang baik terlebih dahulu, sehingga orang tua memiliki posisi tawar di dalam mendidik anak.
Contoh lain dapat dilihat dari penggalan berikut. Wahai Ananda, dengarkan amanat. Sifat pemalu peganglah erat, supaya hidupmu tidak melarat. Selamat hidup dunia akhirat. Penggalan tadi menunjukkan bahwa orang Melayu hendaklah menjunjung tinggi rasa malu. Pada praktik bermasyarakat, ia dapat digambarkan bahwa tidak baik hidup saling menyakiti orang. Daripada menyakiti orang, lebih baik diri mengalah, dan sebagainya. Kondisi ini mencerminkan budaya Melayu itu sendiri, di mana pantang bagi orang Melayu untuk menyenang diri dengan memijak hak orang lain. Selanjutnya, syair dan musikologi. Ketertarikan sekelompok masyarakat Melayu pada bentuk kesenian yang bernama syair, selain dari makna-makna yang terkandung dalam setiap ungkapannya, adalah iramanya. Irama syair menjadi sisi lain yang menarik dari syair ini. Masyarakat Melayu khususnya tidak memandang syair semata-mata dari makna ungkapannya, tidak juga pada pengarangnya, tidak juga keindahan bahasanya, tetapi dari aluran suara pembacanya. Hal ini tidak terlepas dari unsur musik yang digunakan dalam pembacaan syair. Selalu ada pilihan lain daripada sekadar meresapi makna ungkapannya. Dampaknya sungguh luar biasa. Sebagai hal lain tentang musik justru muncul di tengah-tengah pembicaraan syair. Persoalan tangga nada, teknik vokal, interval, dan lain-lain menjadi perhatian khusus sekaligus menjadi persoalan yang menarik. Sedikit menyeberang dari persoalan syair, wilayah musik yang notabene adalah dunia yang berbeda dengan syair. Sungguh memiliki banyak sisi menarik pula untuk dibicarakan. Keterkaitan manusia dengan musik, baik disengaja maupun tidak, sudah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Bagi manusia, musik memiliki daya tarik alami dan kekuatan magis. Kekuatan ini seiring pula menggiring manusia kepada kesenangan dan keharuan, dan tak jarang ia menjadikan manusia mabuk kepayang untuk mendengarkan, hingga Hazrat Inayat Khan menuliskan, jika masih ada ilmu sihir, maka itulah musik. Saya tidak bermaksud untuk mendominasikan unsur musik ke dalam wilayah syair, namun fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa adanya pengguna melodi pada syair justru membuat syair lebih digemari di berbagai kalangan. Pada melodi syair Selendang Delima, lirik-lirik syair yang berisikan nasihat ternyata tidak lagi berdiri sendiri, namun ada deretan nada-nada yang menyertainya. Setiap suku kata berhak mendapatkan satu buah not, dan membentuk motif itu belum termasuk dengan hak istimewa seperti adanya melismatis yang menambahkan keindahan dari iramanya tersebut. Untuk orang-orang non-Melayu, adanya notasi seperti di atas barangkali akan sangat membantu ketika akan membacanya atau melantunkannya. Namun bagi orang Melayu sendiri, hanya dengan mendengarkannya saja atau hanya cukup dikatakan bahwa syair berikut adalah Selendang Delima, maka apa yang tergambar dalam benak orang-orang Melayu tersebut adalah seperti yang tertuang pada notasi tadi. Yang terakhir ada syair dan keberlangsungan tradisi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan syair tidak semata-mata pada bentuk dan maknanya, namun juga pada sisi yang berbeda. Dalam hal ini adalah unsur musik dalam penggunaannya. Keterlibatan berbagai elemen dalam satu bungkus syair ini menimbulkan reaksi baru dalam fenomena lokal masyarakat. Seleksi alam menghasilkan sesuatu, yaitu dari sebuah kebutuhan non-primer, kelompoknya menjadi sesuatu yang tanpa sadar dianggap sebagai kekayaan tradisi yang mereka miliki. Tanpa dipaksa, perhatian terhadap peristiwa komunitas ini menjadi momentum paling berharga dalam sejarah kehidupan kelompok mereka. Bangga dengan apa yang mereka miliki, sekaligus tanpa disengajai menciptakan identitas kelompok mereka sebagai penanda adanya kehidupan sosial mereka. Seperti yang dikatakan Aber dan kawan-kawan dalam Kaplan 2002,
bahwa identitas dan komunitas suatu masyarakat tergantung secara padu dalam ketegaran sistem tindakan pada aktornya dan dalam aktor-aktornya sendiri. Menyikapi dari pendapat Abel, artinya harus ada tindakan agresif dari para pendukung tradisi ini. Tidak hanya ketika syair difungsikan, namun sangat penting pula menjadi perilaku demi kelestarian syair tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Riau? Masyarakat Melayu Riau, meskipun pada subkelompok tertentu saja, adalah pertanda bahwa keinginan untuk melestarikan tradisi bersyair masih sangat besar. Ini ditandai dengan adanya pendokumentasian naskah-naskah lama, kemudian ada juga penyalinan kembali ke dalam bentuk naskah yang baru. Terakhir adalah mulai adanya penotasian terhadap irama-irama syair sebagai wujud dari pelestarian dan tidak tertutup pula kemungkinan ke arah pengembangannya. Kembali ke persoalan penting menjaga tradisi bersyair pada masyarakat Melayu Riau khususnya. Tentunya tidak dapat melupakan beberapa hal yang secara abstrak menjadi stimulus bagi upaya ini. Pertama, syair sebagai sebuah perangkat nilai yang di dalamnya tersimpan kaidah-kaidah penting untuk mengkerangkan nalar masyarakatnya. Kedua, sebagai perangkat nilai, syair memiliki makna yang ketiga, keberadaan syair sebagai wujud simbolik dari sekian banyak keindahan seni yang mereka miliki. Peranan ketiga komponen ini dipandang sebagai sesuatu yang terpegang tidak, namun terasa ada. Ianya bukan wujud yang nyata, namun kehadirannya mampu memenuhi berbagai kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan rohani individu dan juga kebutuhan sosial masyarakatnya, yang sekali lagi menstimulasi perilaku pendukungnya dalam upaya-upaya positif secara sadar. Satu hal lagi, syair menjangkau kelompok sosial di semua lapisan, yaitu tidak adanya kepemilikan atau hak khusus dari satu golongan tertentu. Ia hadir dan mengalir di setiap lapisan masyarakat yang berkenan menggunakannya. Ini hanya berbeda dengan tradisi lain. Contohnya di Jawa, tari bedaya dikhususkan bagi kalangan keraton saja. Pada masyarakat Melayu, baik di lingkungan kerabat raja maupun masyarakat biasa, sangat bebas menggunakan syair dalam setiap perhelatan mereka. Intinya, syair sangat fleksibel untuk berada dan berperan dalam kalangan manapun, khususnya masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu Riau sebagai pemilik tradisi ini tidak seluruhnya menyadari betapa dengan syair sesungguhnya mereka telah menjaga sebagian dari kebudayaan. Sebagian dari mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah berupa lanjutan dari apa yang telah terjadi secara turun-temurun dari pendahulunya. Hal ini bukan sesuatu yang naif karena nyatanya mereka bukanlah pencetus tradisi ini. Sebagai pewaris, tidak heran jika mereka beranggapan bahwa hal ini biasa-biasa saja. Mereka cukup melakukan, maka habislah tugasnya. Tugas? Iya, karena tradisi ini sudah melekat pada aktivitas budaya mereka, yang sekaligus menjadi salah satu ukuran kemelayuan mereka. Namun begitu, setakat ini belum pernah ditemukan kebiadabannya yang berarti terhadap keberadaan syair ini. Perilaku yang mereka tunjukkan, meskipun tanpa disengaja, adalah sebagai bentuk kebiasaan seorang ahli waris pada umumnya. Pada dasarnya mereka telah mendukung eksistensi syair demi kelangsungan seni tradisi yang mereka miliki. Tersisanya sedikit kesadaran untuk menjaga kelangsungan tradisi ini. Cukup memberi peluang bagi syair untuk tetap hidup. Sebaliknya, syair menjadi penanda bahwa ada kehidupan tradisi yang terpelihara selama masa kehidupannya. Dan yang menjadi kunci dari keberadaan tradisi ini adalah perilaku masyarakat pendukungnya.
sebagaimana mereka menjaga motor klasik, namun populer di kalangannya yaitu tak melayu hilang di bumi. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari makalah pribadi saya ini yang sudah saya paparkan tadi, yaitu syair merupakan cabang seni sastra yang masih tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Melayu, khususnya di Riau. Keberadaannya menjadi salah satu pilar yang dapat menjaga keberlangsungan seni budaya dari masa ke masa. Secara internal, keberadaan kesenian ini dapat mengalami multifungsi, diantaranya sebagai hiburan, menyampaikan pesan, penyangga kebudayaan, dan sebagainya. Secara keseluruhan, ianya menjadi sesuatu yang memiliki makna bagi masyarakat pendukungnya, baik secara teks kenaskahan maupun secara teks musikal. Sedangkan secara eksternal, ia dapat dipandang sebagai sebuah penanda sekaligus identitas sebuah kebudayaan. Ini ditandai dengan adanya karakter kelokalan yang dimiliki, di mana ianya tidak dimiliki oleh kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya saran dari pemaparan makalah pribadi saya yang pertama kepada masyarakat Riau yang masih mengetahui makna dalam ungkapan syair, musikologi syair, dan keberlangsungan tradisi syair, khususnya orang tua sebaiknya menjaga budaya asli Indonesia dengan kegiatan bersyair dikembangkan dalam masyarakat dan didokumentasikan agar diketahui generasi penerus bangsa Indonesia. Yang kedua, kepada mahasiswa atau mahasiswi PGMI dan guru-guru, sebaiknya syair dapat dikembangkan dan dipelajari di sekolah-sekolah sehingga dapat menumbuhkan minat pada generasi muda untuk mempelajari syair. Baiklah, sekian dari pemaparan makalah pribadi saya yang berjudul Pengembangan Syair dalam Kehidupan Budaya Melayu Riau. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.